Dari Gadis Akidatul Iza. Kenapa UKT di Undip dinaikin? Padahal kondisi lagi kayak seperti ini. Dulu mahasiswa yang bawa nama kampusnya keluar. Sekarang kampus yang bawa nama mahasiswanya keluar. Halo para penonton, dan selamat datang di Osam, obrolan santai ala Mas Dika. Oke, kan kemarin nih sempet gue bikin buat follower-follower pada mau nanya tentang PTN. Nih, sekarang kita buka nih. Dari @Farisa Azahra. Tips ambis buat masuk PTN dong. Tips ambisnya itu kayak gimana? Tips ambisi. Buat masuk PTN. Kalau tipsnya, semua teman-teman pasti udah banyak sekali tahu. Misalkan apa nih, siapa? Farisa Azahra. Farisa Azhara pengen masuk apa? Misalkan pengen masuk yang genrenya umum, ya udah difokusin aja. Apa-apa yang menjadi celah untuk masuk ke dalam situ ditekunin. Misalkan mau masuk apa? Misalkan mau masuk kedokteran ya, misalkan. Berarti hal-hal yang tentang kedokteran apa? Dari matematikanya, biologi, fisika, kimianya, udah tekunin situ. Sampai rumus-rumusnya semuanya ditekunin. Tuh, diusahakan yang tadi. Yang kedua didoakan terus. Doakan terus ya, semoga aja dengan bantuan doa dan usaha bisa jebol. Bagaimanapun itu, apapun yang kita inginkan harus kita lebih dalemin. Kayak seperti PTN, kita harus belajar. Dan nilai itu harus konsisten ya. Nggak boleh turun, jadi jenjang naik, nggak boleh turun. Soalnya sekarang yang dilihat itu nilai rapot. Nggak pakai nilai UN, kan UN udah nggak ada gara-gara 2020 juga corona, katanya kan corona. Nah, terus pertanyaan yang kedua nih, dari @_Anang Wicaksono_. Kak, untuk orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris, kira-kira kemungkinan keterima berapa persen ya? Kemungkinan untuk keterima. Iya. Sekarang kan masih ada kesempatan nih. Sekarang masih ada kesempatan untuk belajar bahasa Inggris lagi, untuk memperdalam. Kita kan nggak tahu nih sampai kapan PTN ini buka atau pendaftaran dan yang lain-lainnya. Nggak usah memikirkan berapa persennya. Karena kalau kita bergantung sama persenannya ya kan, kita tempuh hanya persenan. Yang penting kita udah nyampe. Soalnya gue di sini sebutin 40%. Terus lu ngitung diri lu masih 20%. Ya lu cuma butuh ngejar 20% doang. Nggak ada guna, mendingan lu 100% sekalian gitu. Iya, mending lu pelajarin semua bahasa Inggrisnya. Kalau perlu di skip tahun ini untuk memperdalam bahasa Inggris, perlu nggak jadi masalah. Belajar ke pare, dinaikin terus. Jangan ya, karena ilmu itu nggak ada patokannya, cuma nilai yang jadi patokan. Udah terus belajar aja bahasa Inggrisnya, diperdalam sampai dapat nilai TOEFL, IELTS. Udah, yang penting nanti pas tiba saatnya ujian atau enggak pendaftaran itu, kita udah tinggal ada soal, tinggal jawab. Nanti kalau patokan dengan berapa persennya kan malah ribet. Tapi kalau di sini kan berarti pertanyaannya, kira-kira bahasa Inggris itu berapa persen nih kalau dihitungnya di kuliah? Bahasa Inggris kan sudah menjadi bahasa dunia ya, bahasa universal kan. Ya seenggaknya kita harus lebih menguasai lah. Cuman kalau persenannya gue nggak bisa nyebut karena ya tadi nanti malah berpatokan pada persenan. Dari Gadis Akidatul Iza. Kenapa UKT di Undip dinaikin padahal kondisi lagi kayak gini? Kenapa UKT di Undip dinaikin padahal kondisi lagi pandemi corona seperti ini? Iya. Oke. Yang pertama kita tahu kan, ya ini semua lumrah ya. Itu semua masalah dapur dari Undipnya sendiri atau kampus-kampus yang menaikkan UKT-nya tanpa sepengetahuan kita. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk menurut pribadi, kenapa kok bisa UKT dinaikkan yang di Undip ini? Kita semua sedang merasakan namanya PSBB. Singkatannya? Pembatasan sosial berskala besar ya. Yang semua diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan WFH, work from home, bekerja dari rumah.
tentu mereka setelah melaksanakan itu tidak hanya sekedar diliburkan atau dipulangkan ke rumah, diam di rumah, tidak. Mereka tetap ada kewajiban, contoh dosen membuat ujian untuk para mahasiswanya, membuat classroom, lalu dekan yang bertugas untuk mengatur supaya akademik ini tetap berjalan walaupun di rumah karena masanya belum habis, belum libur gitu kan. Kayak atau di bawahnya lagi ada staff-staff, ada OB atau di bawahnya lagi. Di sana mereka tidak hanya sekedar ini kan, tidak hanya sekedar di rumah. Mereka harus mempersiapkan itu semua dan kayak OB, mereka juga harus menyiapkan gedung bersih nanti setelah pandemi ini kelar. Ya memang untuk sebagian orang atau untuk kita semua hal tersebut memberatkan. Cuman hal ini diambil oleh Undip, keputusan ini diambil oleh Undip tentu untuk menjaga kestabilan kampus tersebut dan menaikkan kualitas dari kampus tersebut agar setelah pandemi corona ini tidak akreditasi tidak turun atau sebagainya. Ya kita doakan saja semoga pandemi ini cepat kelar dan UKT di Undip kembali normal gitu. Itu pendapat pribadi sih. Pokoknya kita tidak bisa menjawab semuanya, soalnya kan itu rahasia dapur ini Undip sendiri. Ya mungkin bisa jadi akal logisnya seperti itu mungkin. Nih pertanyaan selanjutnya dari Ramagi A-nya 3 lagi. Banyak banget ya. Nih dia nanya nih kayak gini nih, PTN yang bagus apa Gan? Widih, ini pertanyaannya salah apa kitanya nggak bisa jawab ini? Semua PTN bagus, semua kampus mau swasta mau negeri bagus semua. Tapi tergantung di diri kita masing-masing, termasuk di diri dari siapa nih namanya? Ramagi. Kalau lu bisa bawa diri lu sampai yang terbaik, tentu PTN mana aja lu bisa masuk gitu loh. Nggak perlu PTN yang bagus mana, bagusan UI apa UIN gitu kan. Iya. Tadi gue bilang di awal, dulu mahasiswa yang bawa nama kampusnya keluar, sekarang kampus yang bawa nama mahasiswanya keluar. Jadi udah kita belajar dari sekarang, apa yang kurang, apa yang belum dipersiapkan. Kalau masalah PTN yang bagus yang mana, semua bagus asal diri kitanya mau berusaha. Kita di sana mau belajar, mau diskusi, mau mau berorganisasi, pasti kita bakal jadi yang terbaik. Jadi gue teringat nih satu perkataan guru gue nih, Dik, kamu kalau kuliah jangan cuma belajar di kelas, habis itu pulang, habis itu tidur, dan begitu terus setiap hari. Kalau gitu nggak usah kuliah, kamu mending di pesantren sama saya. Kalau kuliah itu diskusi, kalau kuliah itu berorganisasi, karena yang itu perbedaan antara kuliah dan sekolah yang biasa, SMA ataupun yang lainnya. Kalau di kuliah kita cuma belajar doang, ikutin kelas, habis itu pulang segala macam, ya lu cuma dapet sarjana, ilmunya nggak ada. Fungsinya kita masuk kuliah kan apa? Biar kita dapet wawasan lebih baru kan, wawasan yang banyak. Dengan cara diskusi, terus organisasi, itu udah kuncinya kalau mau kuliah. Jadi percuma kalau PTN bagus tapi nilai kita nanti IPK-nya 1, itu sama-sama bohong dong. Iya. Kan sekarang kerja nih, lu incer S1 buat kerja, banyak yang S1 nganggur. Fungsi kita ini bertanggung jawab atas negara kita untuk memperbaiki bangsa ini dengan cara kita masuk kuliah dan bawa nama baik kampus tersebut, bukan kampus yang bawa nama baik kita. Sama aja bohong kan, masuk UI tapi kerjanya ngopi, kerjanya main futsal, mending masuk Unpam gitu. Kalau mau kayak gitu doang mah. Lu kayak gitu mah salah, nyindir kameramen gua ini. Sialan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Bre. Oke, pertanyaan terakhir nih. Dari Alisa Nur Hidayah. Halo. Cewek nih. Tahu aja mata lu cewek. Aduh. Nih, emang benar kalau kesuksesan gak nentuin dari seputar perkuliahan? Kalau kesuksesan tidak menentukan dari seputar dunia perkuliahan. Kembali yang tadi, sebenarnya pertanyaan kayak diulang-ulang, cuma beda diksinya doang ya.
Dulu kampus itu yang ngebawa nama baik kampus adalah mahasiswa dan mahasiswinya, kayak veteran-veterannya semua yang bawa nama baik. Tapi sekarang itu seiring berjalannya waktu dan perubahan pola pikir yang terjadi pada masyarakat zaman sekarang dan kaum milenial zaman sekarang adalah kampus yang bawa nama baik kita, gitu loh. Jadi mau sejelek apapun kampus kita, tapi kalau kita di situ bisa mencari celah agar kita dapat ilmu, dapat pengalaman yang baru, mau kerja dimanapun, mau buka usaha apapun, asal kita punya keterampilan, punya skill, udah otomatis kesuksesan bakal diraih. Tapi kalau teman-teman cuma ngandelin gue udah masuk UI, gue udah masuk UGM, gue udah masuk Unbrau, ya tapi lu di sana hanya ngikutin kelas doang, yang penting apa, nggak usah lah diskusi-diskusi. Gue udah masuk Unbrau, kampus gue terbaik, kampus gue bagus, tapi lu di sana nggak ada apa-apanya, bullshit, bohong semua. Udah yang penting kitanya bisa mengatur diri kita biar baik di kampus, nyari pengalaman baru, nyari ilmu yang baru, otomatis kesuksesan pasti. Tapi kalau menurut gua nih ya, lu tuh kalau kuliah jangan sekedar kuliah, carilah pengalaman organisasi. Soalnya kita pengalaman organisasi, di organisasi tersebut pasti ada diskusi, itu yang membuka jalan pola pikiran kita. Jadi pikiran kita terbuka lebar tentang permasalahan di Indonesia atau selainnya sebagainya, kan bisa di pola pikirnya bisa diasah dari situ. Oke nih, pesan terakhir nih gue buat teman-teman semua, buat diri gue juga ya. Karena ini waktu masih banyak, waktu luang kita masih banyak, ya disempatkan lah dalam sehari itu untuk baca buku yang menunjang kita untuk masuk ke PTN yang kita mau atau kampus yang kita mau. Semua masuk kedokteran ya banyak-banyakin baca. Selain belajar, banyak-banyakin baca aja. Mau artikel, mau tentang pokoknya yang berhubungan dengan yang tadi kedokteran misalkan, udah banyak-banyakin baca. Siapa tahu kan, walaupun bukan jadi soal untuk masuk ke PTN atau ke kampus, itu bisa jadi ilmu pengetahuan kita nanti suatu saat butuh gitu loh. Tuh, ingat pesan terakhir dari Diva Fadila. Oke, terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like jika Anda suka, dan jangan lupa di komen kalau Anda punya ide-ide baru gitu. Terus jangan lupa di subscribe untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Oke, sekian, terima kasih.